Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini sedikit saya jelaskan untuk iklan pertama ini ya. Jadi gimana jalannya iklan pertama ini yang tujuannya adalah untuk tes image ya. Kita nanti akan membuat campaign yang pertama. Jadi campaign yang pertama itu kita pakai langsung PPE ya, engagement. Jadi tipe iklannya berupa tipe objektifnya berupa PPE, engagement ya. Oke. Dan nanti bentuknya adalah seperti ini. Kita akan membuat satu campaign, satu ad set dan multi ad yang udah saya jelaskan sebelumnya seperti ini ya. Jadi multi ad itu tujuannya ya untuk tes image-nya ya, mana yang paling tinggi CTR-nya ya. Oke. Nah, di sini nanti target audiensnya di mana yang ada di ad set ini kita menggunakan yang broad saja karena memang produk saya ini ya, produk April Skin ini memang dibutuhkan ke semua wanita bahkan ya yang suka makeup ya. Tapi di sini saya akan coba menargetkan yang broad saja, tapi di narrow, engage, sober. Artinya adalah nanti saya jelaskan ya tentang ini ya. Oke. Lalu budget bisa gunakan minimalis saja ya, 10.000 sampai 50.000 per day. Oke. Lalu add copy-nya. Nah, sini. Jadi copywriting ya. Jadi add copy sama kita tahu ya di bagian add nanti ya kita akan men-setting bagian copywriting dan image-nya ya. Tapi untuk iklan pertama ini yang kita bedakan cuma image-nya ya. Dan copywriting yang kita gunakan hanya memakai satu copywriting saja atau add copy saja. Kita bisa memakai yang model pendek atau model panjang. Artinya adalah seperti ini. Jadi ini beberapa contoh add copy ya. Nah ini pendek ya. Jadi nggak ada tulisan Simor. Jadi kalau pendek itu add copy-nya, copywriting-nya itu nggak sampai menyentuh ada klik Simor seperti ini. Jadi di atas Simor. Kalau add copy yang panjang itu sampai ada Simornya. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi panjangan sampai ada Simor. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu kita lihat lagi ke sini tadi mana? Ini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita di iklan pertama bentuknya seperti ini, satu campaign, satu ad set dan beberapa ad. Dimana yang membedakan ad ini cuma image-nya. Tapi copywriting-nya itu sama ya. Jadi kita membuat ad copy itu cuma satu ad copy saja. Yang membedakan sekali lagi yang membedakan cuma image-nya ya. Nah, di sini di iklan campaign yang pertama ini untuk tes image ini goal-nya itu seperti apa sih ya. Jadi Anda harus paham ya. Jadi kita beriklan ini harus mempunyai goal ya. Nah, di sini goal yang akan saya inginkan ya untuk iklan pertama ini ada 3 poin penting ya. Yang pertama adalah tentu saja mencari add image ya, add image ya. Nah, seperti ini. Gambar ya. Gambar yang terbaik atau winning yang mengandung stop scrolling. Artinya adalah nanti syaratnya mempunyai CTR yang paling tinggi daripada add image yang lainnya nanti. Oke. Yang kedua adalah tentu saja kita nanti akan mengumpulkan warm market ya. Di sini beli data. Jadi saya menyebutkan beli data ada 2. Di sini goal kita itu sebenarnya bukan fokus untuk penjualan. Jadi iklan pertama itu walaupun copywriting kita nanti untuk penjualan ya, isinya untuk penjualan, misalkan seperti ini ya, nanti akan saya bikinkan. Nah, seperti ini add copy-nya kayak gini. Wow, gara-gara produk ajaib ini wajah lebih mulus, tidak dijual di toko manapun. Klik di sini. Nah, ini ada call text-nya untuk penjualan ya. Oke, tapi untuk iklan pertama ini kita nggak akan mengharapkan penjualan ya. Di sini kita ingin mendapatkan warm market saja. Warm market itu adalah kita sedang mengumpulkan, akan men-tracking orang-orang yang memang aware, tertarik dengan produk kita ya, hingga dia menonton video. Dengan dia menonton video kita ya, kita akan men-tracking mereka yang nonton video. Gitu juga gini. Nanti kan kita bentuk iklannya seperti ini ya. Saya jelaskan lebih detail lagi ya. Nah, sini. Nah, kita kan nanti akan membuat sebuah campaign ya, di mana ada post iklannya, teks dan video ya. Di sini kan penjualan, tujuannya penjualan, di mana audiens ketika melihat post kita, kalau dia tertarik ya, kita kasih sebuah link WhatsApp ya, link WhatsApp di sini di add copy kita, nanti diarahkan ke WhatsApp ya. Ketika mereka ada yang tertarik, dia akan masuk ke WhatsApp. Tapi kita nggak akan berharap lebih orang itu tertarik ya, karena tujuan kita, ingat ya, tujuan kita untuk
membuat campaign yang pertama ini adalah untuk mencari image mana yang winning, yang mengandung stop scrolling yang tinggi, ya, yang mempunyai CTR yang tinggi, gitu ya. Kalau poin kedua ini ngumpulin warm market ini artinya adalah gini. Jadi ketika kita menjalankan iklan dan udah mengeluarkan beberapa budget ya, nah di sini karena kita fokusnya bukan penjualan, jadi kita juga berharap ada audiens yang menonton video. Berarti kita mengira atau kita tahu audiens yang menonton video ini akan aware dengan iklan kita, jadi dia tertarik, kepo terhadap iklan kita, penawaran kita. Jadi kita juga bisa men-tracking audiens yang klik video. Nah, disinilah fungsi nanti kita membuat custom audience ini ya. Nah, video ini fungsinya adalah untuk men-tracking audiens yang menonton video ya. Jadi ada yang menonton video ya, ada yang menonton video. Nah, kita tracking masuk ke dalam custom audience. Nah, seperti ini. Gitu juga gini. Gitu juga apabila ternyata ada audiens yang memang tertarik dengan penawaran kita karena video kita juga bikin mereka penasaran ya, mereka tertarik dan bertanya melalui WhatsApp ya. Nah, audiens yang masuk ke WhatsApp ini ya, ini juga kita tracking nanti dari pixel ini atau nanti kita bikinkan sebuah wadah untuk men-tracking audiens yang masuk ke WhatsApp gitu ya. Nah, ini tujuan kedua. Selain tujuan kita untuk mengetahui image mana yang terbaik, nah, kita juga akan men-tracking audiens yang menonton video kita, juga men-tracking audiens yang masuk ke WhatsApp. Dengan begitu kita bisa mendapatkan audiens yang tergolong tipe market yang warm ya. Artinya adalah audiens itu memang udah mengetahui produk kita dan kepo terhadap produk kita. Ya walaupun dia belum beli, tapi kita setidaknya mendapatkan audiens yang memang udah mengetahui iklan kita, produk kita, dan jualan kita ya. Sehingga nanti kita akan gunakan audiens yang ada di custom audience ini dan pixel ini akan kita gunakan untuk target penjualan berikutnya, target campaign berikutnya untuk penjualannya. Jadi fokus untuk penjualan nantinya. Oke. Jadi beli data itu adalah seperti itu. Kita mengeluarkan berapa duit bukan untuk penjualan ya. Bukan untuk penjualan ya. Bukan untuk penjualan tapi untuk mendapatkan data di sini, custom audience ya. Custom audience dan pixel AutoCAD ini. Nah, nanti untuk data ini nanti di campaign berikutnya akan kita gunakan sebagai audience, sebagai target campaign kita untuk penjualan langsung ya. Oke, jadi paham ya. Jadi seperti itu untuk penjelasannya. Nah, sini ada poin ketiga, berarti kalau ada penjualan, ya walaupun iklan kita memang fokusnya bukan untuk penjualan, tapi kalau ada penjualan, apabila ada penjualan, itu anggap saja bonus ya. Ini mindset Anda harus dibenarin ya. Jadi fokus kita itu adalah membeli data, kita mengeluarkan duit, nanti mengeluarkan budget iklan ini ya. Jadi fokusnya adalah untuk ngumpulin data dan mencari ad mana yang terbaik. Dan apabila ada penjualannya, anggap saja bonus. Oke, itu ya. Jadi Anda harus paham dulu untuk bagaimana jalannya iklan kita nanti ya, biar Anda tahu praktek untuk materi ini ya, materi campaign yang pertama ini. Oke, lah di sini. Nah, karena itu sebelum kita melakukan iklan campaign yang pertama ini, persiapan yang harus Anda lakukan ya, persiapan yang harus kita lakukan, kita bikin ada 3 poin ini ya. Jadi sebelum kita menjalankan iklan, kita harus membuat persiapan ini. Oke, yang pertama adalah kita bikin beberapa ad image. Ya, ini udah saya jelaskan ya, saya sudah mempunyai beberapa ad image untuk kita tes ya. Yang kedua adalah kita akan membuat sebuah custom audience view video. Jadi kita akan membuat custom audience, gunanya adalah nanti untuk men-tracking sini ya, custom audience untuk men-tracking audience yang menonton video iklan kita ya. Kita bikin yang persiapan kedua yaitu untuk membuat custom audience video. Gitu juga apabila kita ingin men-tracking audience yang klik tombol WhatsApp, kita nanti akan bikin juga sebuah pixel AutoCAD. Tujuannya adalah untuk men-tracking audience yang masuk ke WhatsApp kita, WhatsApp CS kita. Gitu ya. Jadi nanti ada penjelasan tentang persiapan ini di materi selanjutnya. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.